Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Dava. Oke, selamat siang. Kalau boleh tahu dengan siapa? Khairul. Oke, siang. Saya Briel dan saya dengan mahasiswa BINUS. Dengan siapa namanya? Bagus. Oke. Oke, selamat sore. Saya Bintang Kadafi dari kelompok kamera. Di sini saya bersama Deka Raffi Pratama Bekam Diansyah. Oke. Website yang tadi ya, Ya. yang paling gue suka tuh dari customize bikin kayak warnanya, terus kan tadi ada body kit juga, terus bisa nyari nge-searching body kit juga. Itu menurut gue menarik sih. Menarik, dari fitur-fitur itu. Oke. Kalau Saya sukai dari kemudahan untuk kita melihat kostumisasi ini ya kendaraan, dan tadi saya coba cek itu lebih mudah. Jadi daripada saya jauh-jauh ke tempat yang khusus modif mobil gitu, atau nggak mungkin melihat satu-satu di internet gitu kan. Nah, dengan satu aplikasi merangkum semuanya sekaligus. Singkatnya mungkin lebih sudah ada gambarannya lah ya. Iya, sebelum benar. membeli barang aslinya ya. Iya. Oke. Yang paling saya suka sih pastinya adalah kemampuan AI-nya ya dalam membuat visualisasi kira-kira nanti jadi setelah dimodifikasinya itu seperti apa gitu. Jadi orang jadi ada bayangan kan. Yang menurut saya itu suatu hal yang sampai saat ini kayaknya belum ada ya. Jadi menurut saya menarik sekali gitu kalau betul itu bisa dilakukan gitu sih. Yang saya suka sih fitur-fiturnya yang bisa ngelihat mobil, bisa kustomisasi sih, modif mobil. Mungkin dengan adanya car mirror jadi kayak orang-orang lebih gampang lah kalau misalkan cari referensi mau modif-modif mobil gitu. Iya. Ya. Mungkin jadi sebenarnya sih kalau dari ide bisnisnya itu menarik ya. Jadi kalian memang menyangsa pasar yang sangat spesifik, yaitu orang yang ingin tadi modifikasi mobil ya, eksterior ya, terutama untuk estetikanya gitu ya. Kayaknya itu juga belum banyak, dan kemudian kalian juga kan di situ menggabungkan tadi berbagai macam vendor ya untuk spare part, dan mungkin nanti kedepannya kan mau ada vendor bengkel ya. Iya. Nah, tapi mungkin perlu dipermatang lagi sih konsepnya. Jadi misalnya kayak tadi dari muncul si image yang di generate AI, terus mungkin yang paling penting adalah ada perkiraan biaya sih ya. Kira-kira kalau saya mau mobil dengan bentuk kayak gini perlu keluar uang berapa secara total. Terus juga perlu dipikirin revenue stream kalian. Jadi kayak misalnya buat bengkel atau buat spare partnya itu berapa persen, buat kalian berapa persen gitu sih. Jadi biar biayanya itu juga tidak begitu membebankan ya. Dalam arti itu walaupun kalian jadi makelar kan pasti menambah biaya ya teman-teman ya. Pasti daripada mereka datang langsung pasti kalian ngecas harga lebih mahal kan. Misalnya kalau ke bengkel dia habis 5 juta nih, dengan jasa kalian kan mungkin ada penambahan biaya kan. Nah itu kayak harus dipertimbangkan sih supaya juga jatuhnya nggak begitu mahal. nggak bengkak kalau ya. Iya betul. Jadi konsep lebih ke revenue streamnya juga tadi ya mesti dipikirin demi keberlangsungan bisnis gitu. Kekurangan ya paling tadi tuh masih ada bahasanya masih Indonesia doang. Mungkin bisa mungkin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris saja. Terus apalagi ya tadi ya notifikasi juga seharusnya tadi tuh bisa nampilin tuh kalau misalnya kita mesen apa tadi ban, atau kita mau ngecat itu bisa bisa ada notifikasinya gitu. Kalau pertanda kalau misalnya kita udah nambahin Iya, gitu. iya, Oke. yes. Kalau gua kan emang perlunya tuh kalau mau bikin custom sticker gitu ya. Custom sticker. Nah tadi tuh gue lihat ada di website tadi tuh ada bisa custom sticker, bisa nge-hood juga. Nah itu menurut gue itu paling digunain sih buat orang-orang kayak gue ya, misalnya buat modif kayak stiker terus atau gambar-gambar gitu. Itu perlu. Oke. Pasti ketika saya ingin paling upgrade mobil saya. Oke, mengupgrade dan melihat gambarannya lah. Iya. Seperti apa untuk hasilnya. Iya. Kalau saya punya kendaraan gitu kan, terus ada uang lebih pengen
mainin mobil gitu kan, mungkin bisa sih. Dalam spesifik hal apa? Ya, Kayak warnain mobil atau ya, ban gitu. Yang pasti orang-orang lebih ke ini ya, lebih ke lihat look kali ya. Lihat looks. Jadi ya warna, pastilah warna, terus pelek gitu kan, apalagi knalpot gitu. Paling itu sih. Menurut Ibu, saran untuk kami melakukan promosi itu lewat bidang apa aja ya Bu yang memungkinkan? Kalau mobil apalagi tadi yang modifikasi ya, rasanya itu memang kalian mesti masuk ke dalam komunitasnya langsung. Ya kayaknya nggak bisa kalian asal misalnya iklan di sosmed gitu ya. Pertama iklan itu kan juga biaya ya, mahal ya, tapi akan lebih kencang kalau kalian memang masuk langsung ke komunitasnya, promosi di situ. Misalnya mungkin ada acara apa ya, mungkin ada kayak Meet and greet gitu. iya kan suka ada kumpul-kumpul tuh, kayak misalnya ada kayak kumpul-kumpul silaturahmi apa namanya yang pemilik mobil Lexus lah atau Karmit biasanya Bu, karmit. nah ya betul karmit gitu, kayaknya kalian mesti masuk ke situ. Pasti mereka ini banget sih, antusias banget. Baru setelah offline-nya iya, kalian sambil ke online juga gitu. Jadi ya mungkin pesannya juga ya bisnis itu kadang-kadang memang di periode pertama 2-3 bulan gitu ya, kadang memang belum kelihatan terlalu jelas ya, tapi emang di situ sih teman-teman bedanya seorang entrepreneur dan bukan. Di situ diuji gitu, kalian dengan keadaan susah apakah bisa bertahan dan mencari solusi dengan cara yang kreatif itu sih itu. Jadi kalau mentok ya di bulan mungkin ketiga masih rendah nih revenue-nya, kalian jangan terpaku di satu solusi itu sih. Oke, pertanyaan dulu. Iya. Kalau soal promosinya berarti better kita masuk ke komunitas secara offline gitu Bu ya. Baru kalau misalnya udah agak gede nih, baru kita promosinya secara online gitu mungkin. Betul, kalian ikat dulu dengan komunitas yang online. Biasanya mereka komunitas offline. Komunitas offline juga biasanya lebih loyal ya teman-teman ya. Gitu, kalian kasih mungkin promo khusus ya yang ada di komunitas offline situ. Dan gitu. hubungan baik dulu lah Bu ya, Jalan sama hubungan komunitas baik. besar yang lain. Ya mungkin kalian kasih promo tuh untuk yang komunitas offline, ada diskon 5% kayak gitu. Apa sih cara kita nih sebagai kelompok nih buat ngepromosiin ngepromosiin car mirror tadi tuh gimana? Kasih tips and triknya tuh Mas. Mungkin ngasih promosi di sosial media ya, Sosial media. Contohnya di sosial media mana Mas? di Instagram gitu. Oh. Jadi buat ngejangkau media sosial tuh ya orang-orangnya itu lah ya. Untuk promosinya dari KBKM sendiri ada saran nggak untuk untuk website karena mereka? Mungkin bisa kerjasama ke misalnya toko ban yang terkenal, misalnya kayak Nawilis gitu-gitu, untuk nge-apply apa namanya, misalnya mereka bisa jualin ban-ban mereka di dalam websitenya kalian gitu. Itu bisa jadi promosi yang lumayan gede gitu. Oke. Paling kalau dari saya, kalau misalkan pengen ditambahin sih adain fitur ini ya, kayak deteksi contoh di dalam mobil tuh kayak tekanan olinya udah berkurang nih gitu kan, terus adain fitur kayak wah bisa nih bantu servis nih di sini juga gitu kan, jadi jangan cuman modif juga gitu loh, servis juga bisa di situ. Oke, kalau dari KBKM sendiri ada nggak sih saran Carmerer untuk menjadi lebih baik lagi? Mungkin dari subscription plan kali ya, itu kan 99.000 tadi gue lihat. Mungkin untuk apa ya tadi, benefitnya mungkin bisa ditambahin kayak misalnya kalian udah promosi ke dalam Nawilis misalnya, ke toko ban yang udah terkenal gitu. Dengan adanya subscription plan ini, member yang di dalam website atau aplikasi itu bisa dapat diskon tambahan dari kalian juga gitu. Itu aja sih. Jadi memang setiap ide ya itu sangat perlu diapresiasi ya. Tapi zaman AI sekarang teman-teman, itu ide begitu murahnya ya. Kita pakai AI bisa generate ide. Yang paling penting adalah kalian bisa mengeksekusinya gitu ya. Jadi eksekusi sebuah ide itu ada sesuatu yang
jauh lebih penting daripada idenya sendiri gitu. Jadi dengan ide kalian itu kalian perlu matangkan, kalian perlu dapatkan tadi orang-orang yang bisa bantuin kalian ya dari segi apapun, mungkin tadi dari partner bengkel atau spare partnya gitu ya. Jadi supaya bisnis ini terus survive gitu sih palingan.